Silakan Bapak Gembala. Iya, namanya segera main. Mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kau telah menyampaikan pesan-pesan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang ajaib dan Kau akan menggenapi dan Kau selalu menggenapi setiap pesan-pesan-Mu. Karena firman-Mu yang sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sehingga tinggal kita aja yang percaya mengucap syukur, membenahi diri, membenayati pikiran dan juga membenahi seluruh kehidupan kita. Dan kami percaya setiap pesan-pesan-Mu akan membuahkan hasil yang luar biasa buat kehidupan kami, masa depan kami, bahkan kekekalan kami. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus singkapkan setiap kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu, Tuhan berkati. Dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir, tidak lama ya. Mari kita simak firman Tuhan ini dengan baik. Saya ambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Mungkin co-host bisa bantu saya. Sambil jalan saya akan buka firman Tuhan itu. Efesus pasal 6 ayat 12. Oke. Saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, mungkin di dalam ayat ini ada satu kata yang kadang-kadang membuat kita berpikir apa ya yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah. Ini bukan melawan pemerintah yang ada di dunia ini ya saudara, bukan melawan istilahnya pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi, bukan ya, atau jajaran dari bawah sampai gubernur, bupati, wali kota ya, camat, kelurahan, RW, RT, atau pemerintahan di dalam perusahaan, banyak hal. Bukan. Yang dimaksud pemerintahan-pemerintahan ini, bahwa di dalam dunia kerajaan, baik itu kerajaan surga maupun kerajaan kegelapan, terang dan gelap, itu ada. Jadi ada hierarki, ya. Ada kerajaan yang memerintah. Jadi ada pangkatnya. Kalau di dalam kerajaan kegelapan itu Lucifer itu pemimpinnya. Supaya kita harus jelas, ya. Terus di bawahnya siapa? Yaitu ada pangkatnya, bisa jenderal atau bisa kolonel, gitu. Itu ada tingkatannya. Kalau di Jawa itu dikuasai oleh yang disebut Nyi Roro Kidul, ya. Supaya saudara paham, kalau ada orang Kristen yang pakai dalam dunia kegelapan dulunya, supaya dia ngerti, ya. Ternyata di dalam kerajaan kegelapan itu ada pemerintahnya. Kalau di Bali, siapa pemerintahan, kekuatan yang paling tinggi dalam dunia roh, dunia gelap. Kadang-kadang kalau kita lawan, kita perlu doa puasa, yaitu leak, ya. Jadi kalau di Kalimantan, apa itu? Opo-opo. Kalau di Afrika, ilmu yang kuat yaitu ilmu vudu. Jadi banyak hal yang harus kita pahami hal ini, dunia kegelapan. Makanya kalau kita nggak ngerti terus sembarang ngusir, Apanya yang dipencet? bisa masuk di dalam diri kita, ya. Jadi di sini katakan kembali ke, tolong tadi firman Tuhan ini jangan langsung diputar. Ini hostnya siapa ya? Ya. Jadi bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia. Ya, darah dan daging, kita kan punya darah dan daging, ya kan? Tetapi melawan penghulu-penghulu
melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di udara itu ada juga roh-roh yang bergentayangan, yang kadang-kadang mengganggu kita. Jadi bukan melawan istri. Kadang-kadang kita salah. Mengapa jadi hidup ini pahit? Mengapa kita tidak bisa mengampuni? Yaitu kesalahannya di sini. Kita dijebak oleh kerajaan kegelapan. Makanya banyak sekali hal-hal yang harusnya sudah bisa kita bereskan menjadi panjang. Tadi kan ada yang dinubuatkan ya sama Ibu Ong Ling Ling, kalau usahamu berhasil, usahamu sukses, ampunilah kesalahan rekan kerjamu, ampunilah kesalahan partnermu, ampunilah kesalahan istrimu, ampunilah kesalahan suamimu, ampunilah kesalahan teman kerjamu, tetanggamu, saudaramu, adikmu, anakmu, orang tuamu. Selama kita tidak bisa mengampuni, kita sudah terjebak di dalam lingkaran yang disebut setan. Hati-hati. Dia itu licik sekali. Makanya disebut dia itu cerdik. Ular itu cerdik. Kalau kita tidak bisa menangkap hal ini, membuat kita pahit, makanya ada kan suara mengatakan, kamu kan benar, dia yang salah, ngapain kamu mengampuni? Kalau aku sakit hati, dendam, kepahitan kan orang tidak tahu. Yang tahu kan hanya engkau. Tapi jangan lupa, Tuhan yang di sana tahu. Mengapa kadang-kadang orang sakit tidak bisa sembuh? Salah satunya, ya saya sebut aja, ada kepahitan, sakit hati yang disimpan. Makanya kadang-kadang ada kena kanker, tumor, atau penyakit-penyakit yang lain. Tapi setelah dia tahu kebenaran firman ini, dan sadar selama ini kita dijebak oleh trik, yaitu yang saya sebut Lucifer atau iblis, maka kita bebas, maka kita disembuhkan oleh Tuhan, maka kita hidup dalam kemenangan, maka kita hidup dalam keberkatan. Saya yakin kita semua ingin hidup diberkati Tuhan. Semuanya ingin. Tapi untuk mencapai keinginan itu, harus ada tahap-tahap yang kita lalui. Kita senang kan kalau setiap Paskah mendengarkan film Tuhan Yesus disalib. Saya pun senang. Tapi seringkali kita tidak tahu maknanya mengapa Yesus disalib. Dia disalib untuk menanggung segala dosa kita. Dia dicaci maki, dihina, diejek, diolok, bahkan ditampar. Pernahkah dia sakit hati? Pernah enggak dia dendam? Pernah enggak dia kepahitan? Dia bilang apa terakhir kali sebelum dia meninggal? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Harusnya kalau kita disebut anak-anak Tuhan, ada ayat firman Tuhan mengatakan, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, engkau harus memikul salib dan menyangkal diri. Kalau engkau ingin menjadi pengikut Kristus, engkau harus menderita. Ya ini yang disebut Tuhan. Lah Yesus pun mau menderita, Yesus pun mau mengampuni. Masa kita sebagai anak Tuhan tidak mau mengampuni? Kapan lagi? Nunggu waktu kita nanti mau meninggal, sebelum meninggal mau mengampuni. Iya kalau sudah keburu bisa ngampuni saudara. Kayak kalau keburu sudah kita sadar. Kalau semakin pahit, tidak gampang saudara. Pada saat firman itu sampaikan, ada ayat mengatakan, jangan keraskan hatimu dan relakanlah supaya kamu bertobat. Jadi Tuhan itu sangat baik buat kita. Jadi Paskah itu sebenarnya momen yang bagus.
Tapi seringkali orang Kristen yang dirayakan yang paling besar seringkali bukan Paskahnya, Natalnya. Karena biarpun lahir tanpa kematian Yesus, tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada artinya, saudara. Karena apa? Momen pada saat Yesus disalib itulah momen anugerah, momen keselamatan. Makanya bagus ini ministry, grace ministry. Grace itu istilahnya artinya bahasa Indonesia. Saya bahasa Inggris nggak pakai pinter, dikit-dikit tahu. Anugerah, anugerah yang diberikan kepada Tuhan melalui ministry ini. Jadi bagaimana Pak Gembala supaya saya bisa mengatasi yang disebut tadi, peperangan melawan bukan darah dan daging, bukan melawan manusia tapi melawan pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Pertama, hindarilah cobaan ujian. Poin pertama, mata. Biasanya mata itu orang bilang, wah ini biasanya kelemahan wanita, saudara. Enggak juga. Saya bikin balance seimbang. Pria pun bisa lemah di mata. Kalau perempuan umumnya melemah di mata kalau dia diajak ke mall. Wah ini ada barang bagus, lihat ini. Padahal pengennya pesennya satu. Wah nanti Pak kita akan beli, saya mau beli ini khusus ini satu. Pulang bisa bawa 3, 4, 5. Nah ini yang disebut kelemahan mata. Kalau laki biasanya satu ya satu. Tapi laki juga punya kelemahan. Apa? Mata. Perempuan. Hati-hati. Kelemahan laki itu mata di perempuan. Oh ada ayatnya Pak? Ada. Mari kita lihat. Kita akan buka. Tolong saya minta host bisa bukakan. Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Ya. Lukas 11 ayat 34 35. Tentang mata. Saya akan bacakan ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, nah kalau jika mata kita baik loh ya, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan sampai menjadi gelap. Jadi kegelapan yang ada di hati, pikiran, pertama awalnya di mata. Makanya Yesus pernah ngomong sama ahli Taurat, orang Farisi, lebih baik mata yang gelap daripada mata yang melihat, tapi hatinya gelap. Maksudnya dia nyindir waktu Yesus menyembuhkan orang buta itu loh. Banyak orang matanya bisa melihat, tapi hatinya gelap. Contoh, apa ada ayatnya Pak? Ada. Waktu Daud pada musim perang, beliau ini bukan ikut perang, tapi apa? Jalan-jalan di soto rumahnya. Ya istana, ya rumah istana kan rumahnya bagus. Waktu dia jalan-jalan di loteng atas, lah rumah penduduk kan biasanya kan di bawah, ya, nggak mungkin melebihi tingginya dari kerajaan kan. Disitulah terjadi ada Mercy Jaguar Rolls sedang dicuci. Ini supaya saya ngomong ini agak sedikit supaya nggak terlalu tegang. Maksudnya apa, saudara? Melihat Batseba mandi, saudara. Lah, matanya yang daripada Raja Daud ini apa? Mulailah dia tertarik. Mulailah dia tergiur. Apa yang terjadi akhirnya? Dia tanya sama ajudannya atau tanya pendampingnya.
atau sida-sidanya. Zaman dulu orang yang dipercaya, orang dekat biasanya sida-sida, penasihat raja atau pendamping raja. Itu siapa namanya? Suaminya siapa? Oh Tuhan, itu namanya Betseba, suaminya Uria. Tolong panggil ke sini. Namanya rakyat, saudara, dipanggil, singkat kita diajak tidur, ya mau aja. Sebenarnya juga takut sebenarnya sama suaminya. Nah, dari situlah terjadilah dosa perzinahan masuk. Mulai dari mana? Mulai dari mata. Makanya hati-hati kalau kita menggunakan mata. Ya, hati-hati dengan mata kita. Pak, saya tidak mungkin berzina, Pak. Pak, saya tidak mungkin pasti hidup suci lah. Tuhan tahu lah. Tidak mungkin saya bisa ngintip orang mandi atau ini dan itu. Tapi ujian kita, cobaan kita, khususnya anak muda ya bisa semua juga. Tidak jauh dari genggaman tangan. Nah ini, tahu ini apa? Tidak kelihatan ya, ini ya. HP. Kalau HP ini mata kita salah pencet aja, bisa enggak menjadi ujian pencobaan buat kita? Bisa, saudara. Makanya jangan, aku enggak suka ada hamba Tuhan mengatakan, saya enggak menjelekkan apa. Kalau ngomong, ini kitab iPad suci ya. Saya itu kalau baca firman, kalau melalui iPad, itu kadang-kadang Roh Kudus tidak bisa ngomong di iPad. Ini saya sendiri loh ya, saya tidak mengatakan saudara tidak boleh baca iPad atau baca HP, baca kitab melalui HP. Silakan saudara. Tapi saya suka membaca langsung melalui firman. Yang saya sering baca itu biasanya Roh Kudus langsung ngomong. Mengapa? Ini sudah kemasukan banyak virus, saudara. Kadang-kadang muncul-muncul yang aneh kan di Facebook, macam-macam lah. Kalau hati kita, mata kita tidak terang, kita bisa tergoda, saudara. Ya, makanya ujian, pencobaan, tantangan, problem, masalah terjadi di mana-mana. Marilah kita gunakan mata kita sesuai firman Tuhan tadi katakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi di mata kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Jadi peperangan yang pertama yang harus kita hindari, yang harus kita lalui supaya kita lulus makin hari makin dewasa melalui mata, ialah mata kita hanya memandang firman Tuhan. Hanya kita gunakan membaca firman Tuhan. Karena ada ayatnya, saudara, tentang ini. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Di catatan ini tidak ada. Tahu-tahu Roh Kudus mengingatkan saya suruh buka itu. Mazmur 119. Saya minta tolong. Pohon. Bisa bantu saya ya. Oke, terima kasih. 119 Pak, ayatnya 119. Terus Sofi, ayatnya 105. Sorry 105. Iya betul, 105. Nggak sampai apa kebalik? Ayat berapa Pak? 105. Mazmur 105 ayat berapa? Bukan. Pasal berapa? Mazmur 19 tadi sudah betul. Mazmurnya 19. Mazmur 19. 119. Sorry. 119. Mazmur 119. Mazmur itu sampai panjang, Pak. Nah, 119 sudah ya, ayat 105. Terus. Nah. Firman-Mu pelita bagi apa? Kakiku
dan terang bagi jalanku. Jadi selama kita suka membaca firman, selama suka kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan, langkah kita terang, jalan kita terang. Bahkan mata kita akan menjadi bersinar dan berterang. Kalau tidak percaya, praktekkan. Suka sering baca firman. Makanya dari Kejadian Wahyu habis, baca lagi Kejadian Wahyu habis. Sehingga kita tidak akan mata kita gunakan untuk lihat hal yang lain. Bukan berarti tidak boleh melihat yang lain, ya boleh aja. Dalam pengertian saya itu, jangan presentasenya kita itu melihat hal-hal yang duniawi. Tapi biarlah kita melihat hal-hal yang rohani. Supaya jalan kita menjadi terang, bukan gelap. Karena lawan dari terang adalah gelap. Terus yang kedua, apa yang menjadi tantangan buat kehidupan kita untuk menghadapi pencobaan, menghadapi peperangan dunia ini, yang disebut roh-roh dunia yang gelap, yang seringkali mengganggu kita, mencuri pandangan kita, yaitu melalui apa? Pikiran. Pertama, tadi apa? Mata. Kedua, pikiran. Dan medan peperangan kita, itu di pikiran, saudara. Dan pikiran itu salah satu dari bagian jiwa. Jiwa itu dibagi ada 3. Ya. Perasaan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Perasaan itu emosi. Kadang kita tahu-tahu bisa marah, kadang sukacita. Itu perasaan, saudara. Pikiran itu di otak besar, otak kecil. Kita memikirkan sesuatu, kita mengingat sesuatu. Itu di sini, saudara. Kalau pikiran kita memikirkan duniawi, ya yang terjadi kehidupan kita seperti orang duniawi. Karena ada ayat mengatakan Kolose 3 ayat 2. Yaitu firman Tuhan mengatakan, bisa dibantu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Apa yang dimaksud ayat ini? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3 ini lebih dalam lagi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kita telah mati di dalam diri kita, bukan mati secara jasmani, tapi mati dengan keinginan kita yang sifatnya duniawi, yang saya maksud itu, dan hidup kita sekarang ini tersembunyi bersama dengan Kristus. Waktu kita percaya, waktu kita bertobat, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah lahir baru. Dan pada saat kita lahir baru, otomatis Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sehingga kalau Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Allah sendiri pun juga ada di dalam kita. Makanya jangan heran pada saat kita lemah, pada saat kita tidak ada semangat, biasanya Roh Kudus itu datang, menghibur, memberikan nasihat, memberikan pertolongan. Ayo, jangan lemah, mengucap syukur dalam segala. Nah, dari pikiran itulah akan muncul firman-firman Tuhan. Sehingga pikiran kita bukan terkuras dengan masalah kita, bukan terkuras dengan problem kita, bukan terkuras dengan segala yang kita hadapi, tapi kita bisa berpikir yang sehat, yang benar, yaitu memikirkan Allah, memikirkan Tuhan. Tapi kan saya ada di bumi, Pak Moses. Masa tidak boleh memikirkan bumi? Saya tidak berkata tidak boleh memikirkan bumi. Tetapi maksud saya, presentasenya itu jauh lebih banyak kita memikirkan apa yang menjadi pokok kebutuhan kita, atau memikirkan apa yang menjadikan sumber dari segala sumber kebutuhan kita, yaitu Allah kita.
Kalau kita memikirkan sumber dari segala sumber, yaitu Allah kita, apapun kebutuhan kita, apapun persoalan kita, apapun problem kita, apapun penyakit kita, apapun keuangan kita, mungkin anak perlu biaya hidup untuk kuliah, perlu makan, minum, kos, dan sebagainya. Apakah Tuhan tidak akan melihat? Apakah Tuhan tidak akan mendengar seruan kita? Apakah Tuhan tidak akan menolong kita? Saya sangat yakin, saya sangat percaya. Bahkan belum pernah ada pada saat mereka berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan kabulkan. Tapi selama ini saya juga berdoa sama Tuhan, Pak Moses, 1 bulan, 2 bulan, bahkan uang saya sudah mau hampir habis. Tapi Tuhan belum jawab. Itu kan baru mau hampir habis. Loh, di firman Tuhan adalah bukan baru mau hampir habis. Sudah habis. Bahkan setelah dia makan roti, dia sama anaknya besok mati. Saya tanya, waktu itu Tuhan jawab enggak doanya? Itu loh janda Safat. Pernah dengar kan ceritanya janda Safat atau Sarapat gitu. Pokoknya saudara tahu ya. Allah tahu. Wah, ini mau meninggal. Tapi ibu ini takut akan Tuhan. Anak ini takut akan Tuhan. Dia tinggal 1 tepung. Mungkin sudah habis-habisan nih. Jual tanah, jual rumah. Karena dia janda ya. Allah tahu. Pakai siapa? Elia. Udah ini sungai kering. Makanan yang dibawa gagak. Bukan habis, saudara, makanannya masih ada. Tapi air kering. Buat apa? Kalau makan tuh tidak ada air ya orang bisa mati. Tapi orang tidak bisa makan, ada air mungkin bisa hidup bertahan berapa hari, bisa berapa minggu ya. Tapi kalau tidak ada air, keretan saudara. Saya kemarin aja makan roti tidak ada air, bingung saudara. Ada air enggak? Puji Tuhan ada air di mobil kemarin. Itu aja makan roti, apalagi ini. Tuhan tahu. Oh, dia mau mati ini. Dia sudah berdoa lama. Aku akan menjawab dia. Jawabannya bukan hanya makan sesaat loh. Tapi perjuangan dia tinggal sesaat. Ya ini kata-kata ini bagus. Jawaban Tuhan bukan sesaat loh. Tapi berkat Tuhan tanpa batas. Akhirnya Elia diutus. Lah kalau Elia diutus, terus Tuhan ngomongnya, memang kalau ikut Tuhan itu unik ya, ngeri-ngeri sedap. Dia kadang-kadang kalau memberikan pesan Tuhan itu sepotong-sepotong, enggak langsung tuntas. Kalau umpama bohong ini ngasih pesan Tuhan, oh gambarnya ini, kamu bersyukur harus berdoa ini. Terus nanti kamu akan jawaban ini. Kalau semuanya jelas, enak saudara. Justru yang enggak jelas ini membuat saudara itu berdoa. Dekat sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lah Elia ini juga enggak jelas. Kamu akan diberi makan oleh seorang janda. Ada seorang itu, bukan ngomong janda. Kalau dia tahu jandanya kaya, wah semangat Elia. Wah, ini nanti saya pasti kasih makan. Aku kebetulan habis puasa ini, lapar. Nggak dikatain. Lah pada saat ketemu di pintu gerbang, itulah yang memberi engkau makan. Lah kalau Elia tipenya hamba Tuhan moto duiten, aduh, sing kei makan wis kaliren. Makan segenggam aja dia akan mati. Kok tega banget kok Tuhan? Kok tega banget saya harus suruh minta makan dia? Tapi hukumnya harus gitu. Menabur, engkau akan menuai. Seberapapun yang ada padamu. Banyak orang kaya, uangnya banyak,
Tuhan suruh nabur, mikir. Lah nanti gimana saya nabur untuk ministry? Gimana saya nabur untuk ini dan itu dan gereja dan sebagainya, atau orang yang membutuhkan, sedang saya sendiri nanti gimana untuk kuliah anak, masa depan anak? Itu kadang-kadang kita hitung-hitung, saudara. Ini janda ini juga pertama ya perhitungan juga, ngomong, loh setelah saya makan ini loh nanti kamu tahu ya Tuhan, saya sama anak saya mati. Tapi luar biasanya Elia, dia tetap taat kepada Allah. Berikan sebagian buat saya, baru sisanya kamu makan. Berikan buat pekerjaan Tuhan, baru sisanya aku akan mengalami mukjizat. Kalau itu dia tahu. Tapi dia kan sudah ada janji. Ini kalau saudara bisa nanti bisa lihat di Raja-Raja, ya. Kalau suka baca firman tahu itu. Jadi ceritanya. Tepung dalam tempat yang tidak akan pernah habis sampai musim penuai. Jadi ceritanya itu masa kelaparan zaman itu. Karena kesalahan Raja Ahab. Kalau tahu ceritanya itu. Karena penyembah berhala ini. Raja Israel tapi menyembah berhala, yang menjadi korban siapa? Domba-dombanya. Domba-dombanya. Rakyatnya. Kalau gembala, gembala-gembala, kalau gembalanya kaya sendiri, uangnya dianu sendiri, dombanya tidak diupeni, jadi kan ngeri, podoai sama aja. Dulu kan pimpinan kan raja, tidak ada pimpinan gembala zaman janjian lama. Tapi sekarang ya modelnya Tuhan percayakan kepada siapa? Domba-domba banyak, ya gembala gitu. Makanya kalau ada gembala tidak punya visi yang jelas, visi yang benar dari Tuhan, dombanya akan mati kelaparan. Ada enggak? Saya enggak mau menghakimi, itu urusan mereka. Saya sendiri harus juga introspeksi. Saya kan sering dinubuatkan bohong lingling. Tuhan akan pakai engkau. Jiwa-jiwanya banyak, ribuan, bahkan gedungnya akan lebih gede, hampir sama gede seperti Nginden. Seperti bundaran itu. Tapi di dalam hati saya bertahun-tahun yang lalu memang saya merindukan banyak jiwa dimenangkan, tapi juga banyak jiwa dipelihara oleh Tuhan. Kita ini hanya sebagai saluran. Tantangan buat kita semua. Kalaupun kita diberkati, bukan hanya gembala, pengusaha, bisnismen. Masihkah kita melirik, oh sebelah sana kekurangan, mau enggak kita bantu mereka? Oh sebelah sana sedang sakit, enggak ada biaya. Mau enggak kita, mata kita melihat, pikiran kita berjalan, memberikan saluran berkat. Kalau kita lakukan, saya yakin dan percaya, berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Serius, saya mengalami, saudara. Saya banyak mengalami mukjizat. Pada saya melepaskan berkat ini. Kuliah saya sudah ada yang membiayai, saudara. Saya kan bingung kemarin ini. Harus membayar 11,5 ribu. Berarti 11,5 juta. 11.500.000. Harus lunas dalam waktu 1 bulan lebih. Kalau enggak, sudah saya ditunda. Tapi saya belajar dari hal yang kecil. Saya tahu, saya sedang diuji. Waktu itu saya enggak punya uang, saudara. Ya ada sih, tapi enggak banyak. Terus ngadakan ngundang dari Surabaya. Bukan bohong liling. Sebelumnya bohong liling. Kalau bohong liling kan sudah ada jadwalnya, saudara. Sebelumnya, Pak, kira-kira Minggu sama Jumat, kira-kira Minggu ada pelayanan enggak? Ada pembicara? Ya maaf Pak, Minggu sudah diisi sama dari Surabaya, sudah terjadwal 1 bulan yang lalu Pak. Lah kalau hari yang lain ada Pak, Jumat. Tapi biasanya umumnya Jumat kan pasca kan gembalanya sendiri. Jadi saya ini gereja yang paling aneh.
Bisa enggak Pak tak isi? Loh, dia yang minta loh, bukan saya yang orang Surabaya. Ya saya sebut namanya, enggak ada di sini, yang jelas enggak ada di sini orangnya. Saya akan membawa tamburin Pak. Nanti anak buah Bapak saya ajari tamburin. Silakan. Oke, enggak apa-apa, isi. Saya kira yang isi suaminya, ternyata istrinya. Ternyata istrinya pendoa sapa juga. Pada saat saya mau menerima dia, tanpa melihat ini dan itu, dan berpikiran tetap bersih, sudah saya. Kemarin saya ngomong, kamu ke sana, berapa? Udah. Kalau enggak besok, sebelum hari raya, atau setelah hari saya, minta tunai atau minta ini. Jangan tunai. Kalau tunai nanti takut hilang. Saya takut uang banyak. Transfer nanti langsung diberikan kepada dosen yang ngurusi keuangan kampus. Nah, ini kita belajar seperti janda tadi itu. Berani enggak kita melepaskan, padahal dalam satu sisi kas gereja berkurang. Jemaat saya itu orang nekat, saudara. Kayak Daud, tahu gak Daud? Mengembalakan 2-3 ekor. Tapi berani ngundang hamba Tuhan hebat-hebat, itu kan luar biasa, saudara. Tapi selalu Tuhan cukupkan. Kalau kita punya pengusaha, kita kerja, ada uang, taruh aja 10 juta, 5 juta di tabungan, kita masih hitung-hitungan pekerjaan Tuhan. Terus kita minta berkat Tuhan yang besar, ya maaf, saya kalau ngomong bla-blaan. Saya itu modelnya kayak Bu Ong Lili. Jadi mulut dengan hati itu sama. Ya maaf, mintanya diberkati Tuhan luar biasa, tapi sama Tuhan medit. Ya enggak diberkati, saudara. Tuhan enggak akan keluar uang. Kalau kita mau belajar penglihatan, mau belajar iman yang besar, tangan Tuhan kan besar, saudara. Ngerti ya? Contohnya waktu kita lihat pesawat itu, anak kecil, Papa, pesawat itu kok kecil? Papa diem aja. Nggak ngomong. Nggak jawab besar atau kecil. Tahu-tahu minggu-minggu diajak ke Bandara Juanda. Taruh aja ini anak kecil deket Sidoarjo, rumahnya Bu Morin. Nah, itu kalau ke Juanda kan deket. Waktu anak ini diajak di bandara, kaget. Loh, Pak, pesawat itu kok besar? Terus dia bilang gini, waktu engkau, taruh aja namanya Sony ya, puji Tuhan di sini saya lihat belum ada nama Sony. Son, waktu kamu tanya Papa kemarin, yang di atas itu kok kecil ya? Setelah saya melihat, ternyata pesawat itu besar. Itu sebenarnya Sony bukan kecil besarnya pesawat. Cara pandang Sony yang salah. Kaget dia. Maksudnya apa? Kalau Sony melihat pesawat, cara pandangnya Sony seperti kemarin, ya kecil. Tapi kalau Sony melihat cara pandangnya Sony seperti yang terjadi di Juanda, gede. Bagaimana cara kita memandang Allah di dalam kehidupan kita? Nah, ini tak kasih rahasia. Kalau kita memandang Allah itu besar, berkat besar, mujizat besar, kuasa Allah besar, apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan iman kita, yaitu besar. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saya percaya diam-diam saudara pengen seperti itu. Tapi dengan catatan, taburlah sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Kalau memang Tuhan suruh nabur 5 juta, 6 juta, kasihkan 100.000 yang ada di dompet. Saya tidak bicara nominal, 100.000 di dompet.
Yang lain mungkin 2.000, 5.000 waktu minggu. Tolong berikan yang terbaik untuk aku. Di mana Tuhan? Dompetmu. Berarti yang terbaik berapa? Di antara 2.000, 5.000. Ya 100. Lepas 100. Direct. Contoh seperti kemarin. Saya di Mojo. Ini kesaksian, saudara. Saya tak pikir persembahan sekali. Ternyata 2 kali. Ada persembahan tambahan. Tapi Tuhan sudah ngomong, berikan yang terbaik dalam 2 kali persembahan. Setelah saya belajar memberikan 2 kali, tahu-tahu ada sepeda motor datang. Pak, pesanan saya TV untuk grosir saya madu. Dia kan jemaat sales saya. Dia jemaat tapi sales bagian madu. Apa yang saya lakukan? Ada apa, Pak? Nah, akhirnya saya belikan TV. Pakai atas nama pendeta kan mesti dapat murah. Kebetulan yang punya TV di Kediri ini anak Tuhan. Ya. Jadi saya punya link nomor telepon WA. Gimana, Pak? Saya mau beli TV untuk jemaat bla 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 bla. Tapi untuk diberikan kepada langganan grosir madunya dia. Oh ini Pak, harusnya harganya umpama ya TV Polytron 32 in. Kemarin itu harga untuk umum ini 2.600.000 atau 2.550.000. Saya dikasih harga 2.450.000. Lumayan kan, kotring 100.000 atau 150.000. Nah, pada saat saya menabur di gereja desa Pucuk Gunung. Sebelum Bu Ong Ling Ling datang, memang saya kan ngomong, Bu, saya jam 10 sampai jam sekian, maaf, lebih baik Ibu keliling dulu. Saya ada ibadah hamba-hamba Tuhan. Ini kan perkumpulan hamba-hamba Tuhan, garis depan, yaitu dari desa, dari kota jadi satu, dari situ. Dan saya harus ke Mojo, kan giliran setiap bulan. Setelah saya memberikan 2 kali, apa yang terjadi? Bapak ini yang punya TV, yang minta tolong, Pak, ada berkat, Pak. Saya ngasih, ya ini tak sebutnya sekalian lah, nggak apa-apa ya. Saya ngasih 50.000 2 kali, berarti berapa? 100.000 ya. Tuhan balikan berapa? Saya kaget. Jadi saya kemarin itu di Surabaya ada uang, bawa berapa? 1 juta, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi enggak, sebenarnya saya juga nggak tahu mengapa saya bisa melakukan itu. Karena Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ngomong, jangan ditahan, saudara. Langsung kasihkan. Bapak ini firmannya kok ngajari tentang nabur, berkat nabur. Memang hukumnya itu, saudara. Nggak ada. Saya kalau berbuat baik, pasti saya akan menerima berkat. Iya, menerima berkat, saudara. Tapi hanya berkat kebaikan. Karena beda. Hukum kasih, terima kasih. Hukum cinta kasih, terima cinta kasih. Hukum kita ngasih barang, terima barang. Tapi kalau kita hukum menabur uang, terimanya hanya uang. Pak Musi sih ngomongin tentang uang. Ini nggak usah munafik lah dalam hidup. Saya ngomongin babaan aja. Bukan berarti saya ngajarkan Anda teologi kemakmuran, tidak. Saya sendiri kalau saudara hanya berkelimpahan, tapi maaf, melihat orang miskin, tutup mata, itu tidak memuliakan Tuhan. Berkat itu bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Serius. Tapi untuk orang lain. Supaya waktu kita kesulitan, Tuhan akan memberkati kita. Banyak saya mengalami hal-hal yang sulit dulunya. Sekarang mulai Tuhan angkat satu persatu. Anak sekarang 1 sudah keluarga, sudah lepas, tinggal 1 menjadi tanggungan saya. Tapi perjuangan saya tidak mudah, berat dulu. Mengambil keputusan hamba Tuhan itu tidak gampang. Keluarga kami, keluarga bisnisnya semua.
Bu Ong Liling sudah tahu keluarga saya. Dari 6 saudara, lakinya cuma saya. Waktu papa yang saya ngambil keputusan sekolah teologi, kamu mau makan batu tak? Gitu. Karena maaf, keluarga saya itu kaku, kolot, pelit. Ini jadi 3 komplit. Kaku, kolot, pelit. Jadi KKP, saudara. Tahu KKP? Bukan KPK. Tapi saya tetap kekeh. Kristus tetap. Memang nggak gampang perjuangan, tapi berjalannya waktu, Tuhan bela kami. Dan puji Tuhan, keluarga kami diselamatkan, kenal Tuhan. Tinggal saya berdua, tinggal 1 adik saya. Semua keluarga sudah diselamatkan, tinggal adik saya yang di Apollo, yang di Rokabana itu. Justru ipar saya malah sudah kenal Yesus sama anak-anaknya. Tapi puji Tuhan setelah sering saya doakan, dia bilang, kapan mampir keluar rumah? Ini ada roti, ambil dari rumah. Jadi kadang-kadang saya itu belengger sama roti. Kalau tidak habis kan mesti saya yang makan. Makanya saya sering, apalagi yang model-model hamburger, pizza, saya tidak bisa makan. Saya orang desa. Jadi kalau makan itu muntah. Apalagi ada kejunya tidak bisa. Lebih baik tela atau pohong atau apa itu malah seneng saya. Jadi, tapi tetap tak terima. Nanti dia tersinggung adik saya. Tapi akhirnya saya lempar ke jemaat-jemaat. Mereka seneng, apalagi anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA itu kan makanan model-model zaman sekarang kan suka. Saya belas tidak suka. Tapi untuk menyenangkan hati, ya kadang-kadang harus seperti itu. Oke, ini yang kedua. Jadi pikiran ya, hati-hati dengan pikiran kita. Setelah mata kita gelap, pikiran kita bisa jahat. Bisa enggak, Pak? Loh bisa. Contohnya siapa? Daud. Setelah dia ketahuan berzina, akhirnya Batseba hamil. Apa yang dilakukan Daud? Bingung dia. Uria dipanggil. Kamu pulang. Akhirnya pulang, dimabuin. Pikirnya setelah mabuk kan pulang rumah. Pulang rumah mungkin tidur sama istrinya. Jadi apa yang dibuat di gelap nggak mungkin akan ketahuan kan, pikir manusia kan gitu. Apa yang terjadi? Uria suaminya Batseba nggak mau pulang. Loh kamu kenapa nggak pulang? Oh, sudah dikasih hadiah indah-indah dan sebagainya. Enggak mau pulang. Oh, teman saya semua perang, masa saya mau tidur sama istri saya. Itu sebenarnya udah menemplak Daud, saudara, tanpa sadar. Tapi Daud tidak bertobat. Udah templaan loh itu, saudara. Akhirnya apa? Karena jengkel sama Uria, kasih surat. Tolong kasihkan ya surat ini kepada Yoab. Yoab itu panglimanya Daud. Ini ceritanya bagus. Saudara harus baca firman Tuhan ini bagus. Ini pikiran Daud sudah jahat sekali. Kalau akhirnya terjadi apa itu? Jadi di surat itu, tolong tolong tempatkan Uria di paling depan. Paling depan sendiri dalam peperangan. Itu kan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di sana. Akhirnya singkat cerita, Uria mati. Jadi surat itu kan ngeri banget. Yang bawa Uria, padahal di dalam isi surat itu, biar Uria mati. Jadi dia membawa surat kematiannya dia sendiri, saudara. Kalau di dalam hukum sekarang itu namanya pembunuh berencana. Harusnya kalau pembunuh berencana itu apa? Hukumannya mati. Seperti kasus Sambo itu. Mati. Tapi mengapa dia tidak mati? Karena dia raja. Mungkin peraturannya kan beda zaman dulu. Tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Apa yang terjadi? Allah itu tidak kurang akal. Selama kita pakai akal dan ngakali Allah atau ngakali manusia, akan dibikin sama akal Tuhan. Tuhan tidak kurang akal, saudara. Pakai nabi. Siapa dia? Nathan. Dia datang ke istana raja,
Biasanya kalau nabi itu ada akses khusus. Di sini ada nabi, jawatan. Kalau zaman dulu namanya jabatan, harus bedakan ya. Jabatan, jawatan lah. Kayak Bu Ong Liling ini jawatan nabi. Dia pakai Bunatan. Bunatan. Nabi Nathan. Ya, datanglah ke Daud. Tapi dia tidak ngomong secara langsung. Tuhan ngomong sama saya, Betseba, sekarang hamil, istrinya kamu bunuh kan? Itu enggak benar, kamu jahat. Dia pinter, kasih hikmat Tuhan. Apa? Dia kasih ilustrasi cerita. Karena apa? Kalau dia langsung ngomong gitu, dia dipenggal kepalanya, saudara. Raja punya hak memenggal kepala siapapun, termasuk nabi. Makanya waktu itu Isabel apa itu kan ngomong 400 nabi dipenggal kepalanya oleh oleh Elia. Nanti gantinya kamu. Elia takut. Akhirnya kan lari ke gua itu. Jadi raja itu punya hak. Makanya Nathan dikasih hikmat Tuhan. Ngomongnya tentang cerita domba. Kamu ada orang punya domba banyak, tapi ada satu tetangga punya domba satu yang disayang. Maksudnya suaminya itu. Tapi domba ini disembelih. Tapi dombanya banyak enggak. Wah, Daud kan marah. Siapa itu? Nathan. Wah, dia bangga. Siapa itu? Wah, mantap. Dikira kan bukan dia. Terus langsung Nathan bilang apa? Kamu. Langsung dia takut sama Tuhan. Jadi semua apa yang dia lakukan, Tuhan melihat. Tuhan mengerti. Tuhan mengatur. Makanya kalau dalam kehidupan kita, cara kerja kita salah, terus kita minta doa sama Tuhan. Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Tuhan selamatkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Tapi aturan firman Tuhan kita tidak jalankan dengan benar. Jangan harap Tuhan akan jawab. Maaf, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Ada sistem namanya penundaan. Sampai kita mengetahui, oh ternyata saya salah. Oh ternyata saya masih menyimpan dendam sama teman saya. Oh, ternyata saya masih menyimpan dendam sakit hati dengan istri, suami saya, anak saya, orang tua saya. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Pada saat betul-betul kita mengampuni mereka dengan tulus, baru kat. Allah bilang ini. Itu sudah waktunya aku memberkati. Oh, kalau Tuhan memberkati, gerojok. Dan saudara akan, wah, betul firman Tuhan. Selama ini saya ditipu oleh iblis. Kamu kan benar. Ngapain kamu mengampuni, memaafkan? Nggak perlu. Cukup ke gereja seminggu nggak apa-apa. Setiap hari kan orang lain tahu kamu orang Kristen. Suami istrimu tahu kamu mengasihi Tuhan. Tapi hatimu dendam sama istri suami. Itu nggak ada guna, saudara. Saya dulu ngalami seperti itu. Saya itu bapaknya kepahitan saya. Makanya saya bisa bilang gini. Bahkan kadang-kadang Tuhan kasih kepekaan khusus. Kalau didatangi di rumah seseorang, padahal orang itu sakit ya. Udah tahu kalau dia ngomong rasanya itu pedes, sewengit, terus macam lah. Oh, itu dalamnya mesti unek-uneknya banyak itu. Waktu saya, Bu, ampuni suami ya. Atau Pak, ampuni istri ya. Nggak bisa. Dia sangat menyakitkan saya. Dia memukul saya kalau nggak saya kasih uang. Dia ngomongnya seperti binatang kalau keluar. Nama-nama binatang keluar. Sakit, Pak. Sakit. Bapak kan nggak merasakan. Iya, memang saya tidak merasakan itu urusan ibu. Tapi kalau ibu ingin lepas, ya ibu harus mengampuni. Saya ngomongnya gitu aja. Pernah saya digituin. Bapak kan tidak merasakan. Ini saya ngalami, Pak. Lah kamu ingin sembuh enggak? Saya ngomongnya ya kenceng balik, Pak. Karena apa? Kalau saya terlalu lunak,
justru tidak menyelamatkan dia. Akhirnya apa? Ya saya berusaha mengampuni. Nah itu lumayan, bagus berusaha mengampuni. Tapi harus mengampuni, Bu. Harus mengampuni. Aku tidak bisa doanya, Pak. Ayo saya tuntun. Waktu saya diajak doa, Tuhan, aku mengampuni suamimu, suamiku, aku mengampuni istriku. Pada saat itu dia mulai nangis. Roh Kudus menjamah kehidupan dia. Apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi. Kesembuhan. Kemarin saya di Malang. Sebelum sidang MD, saya tidur di rumah jemaat. Pak, ini ada bapak yang sakit umur, saya ada fotonya, nanti saya masukkan ke grup. Umurnya 82. Nggak bisa apa-apa, 2 bulan seperti kalau orang Jawa katanya bayang-bayang apa? Kembangnya orang tidur, tahu ya. Jadi dia nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Dan juga orang kalau masuk mau jenguk, mau apa, wah baunya nggak enak, menyengat. Karena dia ada ambeien yang di dalam, terus akhirnya banyak keluar darah, terjadi pembusukan dan baunya tidak enak. Singkat cerita, diinjili sama keponakannya, akhirnya ya aku mau terima Kristus. Dia orang Kelenteng, saudara. Jadi dia punya bukunya banyak. Dulu waktu ponakan yang injili dia ejek, siapa Yesusmu itu yang disalib, aku tidak mau disalib. Pokoknya diajekin terus lah. Tapi waktu 2 bulan sakit tidak apa-apa, baru dia, oke, saya mau terima Yesus. Terus keduanya, saya mau dibaptis. Sampai 3 kali penasaran, bener apa enggak? Karena ini orangnya atau umurnya sudah 82. Singkat cerita, saudaranya yang satu ngebel saya, Pak, bisa enggak ini dibaptis, Pak? Bisa. Karena ponakan ibu ini dia bekerja dari salah satu gereja yang saya sebut. Pembalanya ngomong gini, kalau mau dibaptis harus kata sensasi 10 bulan. Dalam hati saya, ini kondisi 2 bulan sudah sakit. Dia minta dilayani dibaptis, nunggu 10 bulan. Ya kalau sudah sampai 10 bulan. Nah kalau mati, siapa yang tanggung jawab? Yo, kita nggak ngerti kan? Mama ya kita nginjili orang. Waktunya untuk dibaptis, kita tunda. Tanggung jawab kita, saudara. Terus saya diingatkan, waktu datang ke sana, Tuhan, ini gimana Tuhan? Pakai firman apa Tuhan? Sida-sida, ingat saya. Sida-sida Filipus. Waktu Yesaya, dia baca kitab Yesaya, dia tidak tahu ini apa artinya. Domba yang disembelih. Filipus dikasih suara Tuhan. Itu hampiri sida-sida. Dia sedang bingung, terjemahkan tentang aku, maksudnya tentang Kristus. Apa yang terjadi? Setelah diterjemahkan, dia paham, dia mengerti, dia percaya Yesus. Bahkan bicara tentang baptisan, saya percaya Filipus bicara itu. Langsung waktu dia sambil berjalan, naik keretanya itu bersama, Sida-Didari ngomong, apa salahnya di situ ada sungai kalau aku dibaptis? Sekarang kalau Filipus modelnya seperti gereja itu, harus nunggu 10 bulan. Padahal dia rindu untuk dibaptis. Apa yang terjadi? Kalau dia mungkin kecelakaan mati, tanggung jawabnya apa? Filipus, saudara. Akhirnya apa dia? Ayo, silakan. Mari, akhirnya dibaptis. Dari situlah saya mengatakan firman kepada Bapak ini. Apa yang terjadi? Setelah 2 minggu, ada foto. Dia udah bisa jalan, dicukur rambutnya, sama ponakannya ini, terus duduk di kursi. Karena saya ngomong, Tuhan berikan kesempatan dia sembuh. Biar dia melihat kemuliaanmu, mujizatmu. Kalau perlu, biarlah dia melihat rumahmu pada hari Minggu. Maksudnya gereja gitu. Karena dia belum pernah menginjakkan kakinya ke gereja. Setelah itu Tuhan mau ambil silahkan. Karena itu hidup ini sementara ya. Makanya banyak orang itu takut. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, semua angkat tangan. Tolong Pak Tancong siap. Lalu, Ya. itu moodnya masih. Terima kasih ada suara yang membahana tadi. Jadi apa yang terjadi?
Akhirnya dia sudah bisa jalan, sembuh. Karena apa? Karena memang punya kerinduan. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk orang masih muda, orang yang sehat, orang yang bisa jalan. Keselamatan berlaku kepada siapapun yang belum menerima Yesus. Bahkan orang yang koma pun bisa mendapat keselamatan. Kita tidak bisa menentukan waktu dan nasib orang, yang bisa menentukan Tuhan. Itu harus kita pegang. Kalau ada saudara kita belum mengenal Yesus, siapapun mereka, umurnya berapa, kenalkan tentang Yesus. Kita tidak punya hak mengatur waktu, umur, atau muda, tua, itu urusan Tuhan. Bah, dia belum pernah berbuat baik, Pak. Nggak layak diselamatkan. Jangan bilang gitu, saudara, nggak boleh. Itu sudah menghakimi. Memangnya ada contoh, Pak. Orang tidak melakukan perbuatan baik, Pak, jahat semua. Tapi selamat masuk surga. Ada. Saudara kemarin kan baru Paskah. Siapa? Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus loh. Pernah dia melakukan perbuatan? Belum. Jahat semua. Pencuri, perampok, pembunuh. Begal kalau sekarang boleh saya katakan. Tapi waktu dia, Tuhan, ingatlah aku pada saat aku mati. Tuhan jawabnya langsung singkat kok. Sempat nggak dia dibaptis? Belum sempat waktu itu. Lalu Tuhan ngomong apa Tuhan Yesus? Engkau saat ini akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Maksudnya surga yang mulia. Jadi keselamatan bukan kita yang menentukan. Kadang-kadang kita karena anyel sama saudara kita. Wah, aku yang masuk surga, biarin itu jahat itu. Aku minta tolong. Bantu supaya pekerjaanku lancar, saudara saya nggak ngasih malah dimarah-marahi, akhirnya aku nggak suka sama dia, akhirnya kepahitan. Nah, malah kalau kita kepahitan nggak diselesaikan malah nggak masuk surga, malah kebalik nanti. Dia yang jahat itu tahu-tahu dia suatu saat bertobat, nanti sama-sama mati. Loh, kok saya masuk neraka, Tuhan, salah saya apa? Rip. Saya dari kecil, dari muda udah jadi majelis, saya udah melayani Tuhan bertahun-tahun. Udah menyampaikan firman, loh kok saya masuk neraka? Dia ini saudara saya yang suruh saya minta uang, pinjam uang nggak dikasih, dimaki-maki. Loh kok dia masuk surga? Yang menentukan surga dan tidak hidup kita, hati-hati ya, kita kadang-kadang ditipu iblis. Bukan awal, bukan pertengahan, akhir kehidupan kita. Bersih enggak kita? Waktu akhir kita enggak bersih, pikiran kita tidak bersih, mata kita tidak bersih, tidak masuk surga, saudara. Jadi pengampunan itu setiap saat, setiap waktu, tidak harus ditunda bulan-bulanan baru aku ngampuni. Kalau aku sudah tua, aku akan ngampuni. Belum sampai ngampuni, udah diambil Tuhan, mumet saudara kita nanti. Ibu ini ada ibu yang tertawa. Jangan nunggu, saudara. Ya, iblis itu menipu, ngeri. Makanya peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Darah daging siapa tahu, kita ini loh yang punya darah, punya daging. Tapi melawan roh-roh, bukan manusianya. Kita ditipu seringkali. Makanya urusan kita seringkali nggak beres. Tetap di lingkaran itu terus, nggak akan berubah. Pengennya mau berubah, pengennya mau diberkati, tapi nggak mau kita dirubah, ya nggak bisa. Oke, yang terakhir. Tadi mata, pikiran. Makanya pikiran kita harus bersih. Yang terakhir hati. Nah ini. Tolong bisa dibacakan di dalam Amsal pasal 4:23. Amsal pasal 4:23, tolong bisa dibantu. Saya akan baca ya. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bicara waspada, ini bicara hati-hati, coba. Warning. Kalau di dalam rambu-rambu di lalu lintas itu kuning. Ya, hati-hati ya, lampu kuning, jangan ngebut. Udah stop nekat, tabrak, nyalakan. Yang buat lampu ya salahnya kita sendiri. Apalagi di plang sepur itu loh,
ting tong, jangan masuk, ono nekat nobos. Kadang-kadang sudah dikasih palang nobos. Akhirnya apa? Tabrak. Salah siapa? Salah sendiri. Bukan salahnya yang nutup palang, saudara. Nah ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar apa? Kehidupan. Kalau kita ingin hidup, ada pancaran hidup. Makanya kita harus menjaga apa? Hati. Orang yang suci hatinya, ada ayatnya ya. Pasal Matius pasal 5 ayat 8. Bapak bisa dibuka. Matius pasal 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8. Oke. Matius ya 5 8. Nah. Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya. Karena mereka akan melihat apa? Tuhan. Betul, 100. Melihat Tuhan, bukan melihat Lucifer. Bukan melihat mertua kita yang sedang marah-marah. Terus kita menjadi jengkel. Melihat apa? Tuhan. Kalau hati kita apa? Suci. Kalau hati kita tidak suci, tidak bisa melihat Tuhan. Makanya hati itu penting. Makanya saya katakan, di dalam kehidupan kita, tanpa hati kita jaga dengan baik, kita akan sulit, saudara, dalam hidup ini, menjalani. Ini kaitan hati, kaitan dengan, tadi saya sebut, sakit hati, dendam, kepahitan, tidak bisa ngampuni, itu adanya di hati, bukan di pikiran. Pikiran ini kan proses jalani, mana yang kita godok, ya. Kalau kita godoknya salah, ya toh, bukan hal-hal yang baik, tapi sampah-sampah kita godok di sini, dan itu tidak kita buang, larinya ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, Markus 11 ayat 23 26 itu akan ayat 24 26 itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ini seringkali yang menghantui anak-anak Tuhan. Boleh dibukakan Markus 11. Markus 11 ayat 24 25. Mulai 23 deh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Jadi ini bicara iman ya. Kalau iman kita tidak bimbang, kita percaya penuh bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, ya, pengeliling atau hamba siapapun, ya. Kalau kita percaya, kita pegang itu, janji Tuhan pasti akan terjadi. Bahwa apa yang dikatakan itu akan apa? Terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagi siapa? Baginya atau bagi kita yang sedang berdoa. Ya. Tetapi, ya ini, banyak orang suka kan berkat-berkat dulu. Ini sebenarnya ayatnya itu dibalik. Jadi gini loh, kebersihan yang di 24-25 yang disebut tadi ini dulu bersih dulu, baru kita akan menerima mujizat di ayat 22-23. Gitu. Terus ayat 24 saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Loh, kita minta apa kan? Kesembuhan, mujizat, keuangan, ekonomi, kesuksesan, anak berhasil, anak kuliah berhasil. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada siapa? Kepada kita yang minta. Ya, bukan kepada yang lain, karena yang doa kita kan. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Nah, ini yang seringkali menjadi ganjalan, mengapa doa kita di ayat 22, 23, 24 ini tidak terkabul.
Karena ini yang menjadi ganjalan. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Tadi poin ketiga apa? Hati kita. Berarti apa? Harus mengampuni. Berarti kalau tidak mengampuni, hati kita sedang apa? Gelap. Hati kita sedang apa? Ada sampah-sampah, ya. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, seringkali ayat ini disembunyikan oleh Lucifer. Saya buka rahasianya. Dan itu seringkali kena kepada bukan hanya pengusaha, bukan hanya pekerja kantor, bukan hanya ibu rumah tangga, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan winter khotbah. Luar biasa, banyak terjadi kesembuhan. Ujung-ujungnya masih Tuhan mengampuni. Waktu itu ada nabi ngomong, ampuni istrimu. Tapi nek ngomongin tidak di depan umum, saudara. Nanti domba-dombanya pada lari semua. Jadi ditegur waktu makan ya, di ruang pastori. Maaf, aku disuruh Tuhan, sudah lama kamu ganjel sama istrimu, atau sebaliknya istrimu ganjel sama kamu atau sebagainya. Oh enggak hamba Tuhan. Enggak, Tuhan ngomong. Akhirnya nangis. Puji Tuhan dia mau mengampuni. Akhirnya terjadi pemulihan, gereja itu berkembang, terjadi banyak mujizat demi mujizat, ya. Jadi harus ada pengampunan. Enggak tahu tadi ini firman-nya hari ini tentang pengampunan. Nanti kalau itu benar-benar beres, apa yang dipesankan Tuhan melalui Bu Ong Ling, nanti saudara akan banyak yang bersaksi nanti. Tahu, Roh Kudus ngomong, nanti akan banyak yang bersaksi kalau yang ini sudah beres. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni siapa? Kita. Saya tidak menyebut kamu ya. Saya mengapa saya nyebut kita supaya saya tidak salah. Karena kalau kita bilang kamu, nanti dikira saya suci kudus. Enggak, saya perlu proses banyak juga. Tapi saya tahu rahasia ini saya sudah melangkah di sini. Bisa enggak suatu saat saya dikecewakan orang? Mungkin bisa suatu saat. Tapi kalau saya sendiri juga tidak mengampuni, saya akan menghadapi masalah ini. Ganjalan-ganjalan, berkat-berkat dan sebagainya ini akan terjadi dalam kehidupan siapapun. Nah, kalau Bapak tidak mengampuni, ya nggak mungkin, loh. Tuhan akan memberkati kita. Mengapa saya bilang nggak mungkin? Iblis akan menuntut. Iblis itu tahu firman, loh. Adam Hawa keplesetnya karena firman. Iblis itu jahat, cerdik. Pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan, tapi yang di tengah itu boleh, kan diwalik itu. Gara-gara mata, pikiran tergoda, hati tidak tahan, akhirnya dimakan, jatuh. Jadi iblis itu jahat, bisa membalikkan fakta. Hati-hati. Peperangan kita bukan melawan manusia. Saya katakan sekali lagi, bukan melawan mertua, bukan melawan besan, bukan melawan suami istri, orang tua anak, saudara, teman pelayanan, teman pekerjaan, siapa lagi, teman kantor, teman usaha, ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga. Bukan. Iblis lawan kita. Langsung saya ngomong. Kerajaan kegelapan. Tapi kita harus punya sikap. Karena kita lebih daripada pemenang. Itu ada ayatnya di Wahyu. Saudara bisa baca. Dan roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Makanya jangan takut. Karena ada ayatnya. Firman itu kan bagaikan pedang. Waktu kita sebutkan, ya, Koneksinya Internet. Pak Stefan Moses putus kayaknya. Iya, ada gangguan.
Kita tunggu sebentar ya. Nggak ada suara, Bu. Iya, masih Pak Stefan Mosesnya keluar tadi AI. Oh. Sinyalnya jelek. Signalnya kurang bagus. Iya. Dia. Ah, ini masuk lagi. Udah masuk connecting nih. Udah masuk. Julius, iya. Ya, silakan Bapak Gembala. Kok suaranya nggak ada? Belum di join AI. Join audionya belum join audio Pak Stefan Moses. Oh, baru join. Ya, silakan Pak. Pak, join audio dulu Pak. Suaranya belum keluar Pak. Suaranya belum keluar Pak Moses. Suaranya belum ada. Di handphone. Join dengan audio. Join audionya, pencet join audio Pak Stefan Moses. Di handphonenya tuh kelihatan ada tulisan di apa suara audio, join audio. Belum bisa ya. Di sebelah kiri apa tombol video itu paling pojok kiri itu ada suara apa pencet suara mic itu Pak, dipencet habis itu join audio Pak. Nah, sudah. Dibuka mic ya Pak. Oke, Ya. sorry. Ya biasalah gangguan kalau udah bicara tentang dunia roh pasti enggak apa-apa. Udah firmannya udah saya serahkan ke sebelum saya serahkan kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua dan kami percaya setiap firman yang saya sampaikan tidak kembali dengan sia-sia dan itu akan membawa berkat kepada setiap kita semua. Kami percaya Tuhan, segala kuasa-kuasa yang lain tidak senang, dibuka segala rahasianya, dibuka segala apa yang selama ini tersembunyi. Di dalam nama Yesus, semua yang bertalian darah dengan setiap kami yang ada di Zoom ini, saudara-saudara, dan juga keluarga kami semua, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah ribuan malaikat membentengi kami dari depan, belakang, samping, kiri, atas, bawah.
Sehingga kami tetap terjaga oleh kuasa darah Yesus. Karena kami lebih daripada pemenang. Roh kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu, segala kuasa-kuasa yang mengintimidasi, segala kuasa-kuasa yang membuat telinga kami tertutup, di dalam nama Yesus terbuka. Di dalam nama Yesus terbuka. Di dalam nama Yesus terbuka. Dengan suara daripada pesan-pesan Tuhan. Dari suara firman Tuhan. Dari suara Roh Kudus. Bukan dari suara ilah-ilah yang lain. Atau roh-roh kegelapan. Tapi suara Tuhan yang selalu kami tunggu. Kami dengar. Kami taati. Kami percaya. Di dalam nama Yesus. Dan kami siap menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Yang selama ini dicuri oleh kegelapan. Ditahan oleh malaikat-malaikat gelap. Tapi di dalam nama Yesus setelah saya ada pengampunan dosa kami, kesalahan kami, ampuni kami, dan kami siap menerima berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat kedamaian, berkat sukacita, keluarga yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami terima semua, kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang bisa kami sampaikan Roh Kudus. Kau sendiri yang meneruskan dalam setiap hati kami masing-masing. Kami bukan hamba yang baik. Kami perlu terus dibimbing, dituntun. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati Bu Ong Ling Tuhan. Sehingga setiap pesan itu makin akid, makin Tuhan pakai luar biasa. Ribuan orang akan mendengar pesan-pesan-Mu. Tidak ada hal yang mustahil Tuhan akan lakukan. Dari mulut ke mulut, mendengar pesan-pesan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mungkin kami sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara dalam setiap hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu.